Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, suara Umi jelas? Jelas Umi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan puji syukur hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Umi bisa hadir di beranda kita masing-masing, hadir di rumah kita masing-masing. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita berikan malam ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tujuan kami malam ini bukan berarti kami yang memberikan materi atau kami yang memberikan testimoni adalah orang yang hebat, tidak. Kita adalah orang yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan malam ini apa yang Umi sampaikan bermanfaat untuk kita semua, karena banyak di luar sana orang-orang yang sedang mencari solusi. Orang mencari bagaimana kehidupannya bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya, Alhamdulillah. Dan salawat bering salam tak lupa kita kirimkan kepada muda padang pasir, payung panji kota Mekah, intan berlian dalam surga, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih banyak kepada pihak manajemen yang memberikan peluang waktu Umi untuk bisa memberikan testimoni pada malam hari ini, dan sangat luar biasa, di mana pada 2 minggu yang lalu Alhamdulillah, Umi mencapai puncaknya. Peringkat tertinggi di perusahaan bisnis syariah kita adalah Luxury Ambassador. Luar biasa, itu adalah hal impian setiap mitra yang ada di perusahaan ini, dan Umi termasuk orang yang terpilih menjadi wanita pertama yang mendapatkan Luxury Ambassador untuk Sumatera Barat. Dan ini persembahan untuk semua-semua, kerjasama, kerja tim dari kita semua, dari mitra-mitra yang benar-benar ini adalah pembuktian. Jadi bukan Umi yang hebat, tapi di sini adalah pembuktian kerjasama tim kita untuk Sumatera Barat. Kita sudah lahir, yaitu Luxury Ambassador. Namun, Umi yakin Bapak Ibu yang ada dalam ruangan Zoom meeting ini tidak mudah untuk meyakini, tidak mudah untuk bisa percaya dengan suatu kesuksesan, karena sepertinya indah. Ya, padahal semua itu melalui proses. Nah, dari awal Umi memang sudah bersepakat dalam diri Umi sendiri, Umi tetap mencintai proses apapun. Nah, izin ya Mbak Ayu ya, Umi akan membuktikan juga gitu ya, ada beberapa pembuktian, jangan bilang hanya sebagai cerita ya. Ini kembali lagi di kantor ya. Ini lagi di kantor ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini insya Allah akan jadi direnovasi untuk jadi rumah 1 miliar ini, karena ini sudah. Nah, ini pembuktian, ini ada Pajeronya, jelas ya. Jelas ya Mbak Ayu ya. Umi gambarnya kurang bergerak kayaknya Umi. Oh, jelas Umi sekarang. Siap. Jelas ya. Masya Allah. Buktian ya, kita harus buktikan. Jadi jangan bukan hanya kata-kata. Dan ini sudah ada tumpukan-tumpukan pasir yang insya Allah menjadi rumah 1 miliar, insya Allah ke atas. Ya, ini Masya lagi Allah. kerja. Mudah-mudahan, oke. Jadi ini sedikit pembuktian dan luar biasa. Ini betul-betul nyata, eh, sebuah keberhasilan yang kita capai ini memang bukan hanya untuk Umi saja. Ini adalah hak untuk semua. Nah, di sini juga Umi kemarin itu dapat beberapa tantangan juga yang di lapangan bilang itu kan Pajero dipinjamkan kantor, mereknya semuanya kan sama. Mohon maaf, Umi akan buktikan Bapak Ibu, ini kenapa ya? Ini Pajero atas nama Umi, ya. Apa Masya Mbak? Allah. Kenapa ya? Iya, iya ada Kenapa Umi. ya? Nama Oriza Sativa ya. Ini Iya. bukan Fiat ya, tapi Tahu. Pajero. Bukan L300 tapi ini Pajero. Ya. Masya Allah. Jangan mau mau ditipu-tipu orang, jangan mau orang di luar sana yang akan menangkap impian kita, karena kitalah yang akan memberikan keyakinan untuk diri kita pertama. Nah, di sini Umi memberikan pembuktian, tapi gini Mbak Ayu, jangan lihat Umi hari ini, jangan lihat di sini bahwa sudah dapatkan semua peringkat tertinggi di PTBES, tapi lihat 5 tahun yang lalu, proses apa yang terjadi dengan Umi.
Jadi Umi izinkan Umi untuk menyampaikan bahwa kurang lebih 5 tahun yang lalu Umi bertemu dengan bisnis syariah ini dalam kondisi yang sangat miris. Rumah dilelang, mobil terjual, ruko terjual, dan orang tua terancam masuk penjara. Di samping itu sebelum Umi menceritakan ini, Umi minta respon dari kita semua. Apakah ada yang bernasib sama atau minimal betul-betul ingin mencari solusi malam ini untuk kita. Silakan ketik Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa sharing nanti di sini bahwa mudah-mudahan apa yang Umi ceritakan ini adalah solusi untuk Bapak Ibu malam ini. Dan dapatkan keyakinan, mendapatkan semangat hidup. Ternyata orang yang lebih parah dari kita bisa membuktikan sukses di bisnis ini. Bapak Ibu, sedikit Umi cerita, 5 tahun yang lalu, dengan kondisi yang miris, Umi harus meninggalkan rumah Umi, dilelang, sudah masuk perlelangan Bapak Ibu. Untuk makan saja, kami hanya punya 2 genggam beras di rumah. Itu sangat miris. Umi adalah ASN, ya. 2013 Umi memutuskan untuk berhenti PNS. Ya, kenapa Umi memutuskan? Karena memang ada alasan beberapa tertentu, pengabdian terhadap orang tua dan juga ada beberapa pilihan karena kita menjalankan suatu pekerjaan itu kita inginnya nyaman, ya. Nah, alhamdulillah setelah Umi memutuskan untuk berhenti dari ASN atau PNS, nah artinya Ibu Umi sebagai ibu rumah tangga yang baik saja, ya. Dan juga yang sangat dahsyatnya cuma punya 2 genggam beras di rumah, jangankan untuk bergabung di bisnis ini, untuk makan saja begitu sulit. Kami ada beberapa waktu yang selalu cuma bisa makan mie instan, ya. Walaupun dengan senyuman kita menghadapi kehidupan, tapi di balik hati yang paling dalam itu rasanya sangat sakit. Nah, ini sebenarnya Umi paling kalau untuk testimoni, karena Umi takutnya ini memang semuanya penuh dengan air mata, ya. Karena memang itulah kehidupan Umi 5 tahun yang lalu. Yang dahsyatnya, di samping Umi tidak punya uang untuk bergabung di sini, dan karena Umi tahu, Umi menyadari 2013 Umi menandatangani perjanjian dengan sebuah bank konvensional. Artinya di situ Umi mulai menandatangani untuk perang dengan Allah dan Rasul. Bertubi-tubi diberikan, bertubi-tubi datangnya, seperti tidak ada jeda. Itulah janji Allah. Itu Umi terima. Dan yang sangat dahsyatnya Ibu, Umi punya anak yang tertua, kuliah di Pekanbaru di Undri. Saat itu satu maghrib beliau WA Umi, beliau menyampaikan, beliau dipanggil PA, harus menyelesaikan skripsinya. Sementara saat itu Bapak Ibu, Umi harus menebus rumah Umi 289 juta yang sudah masuk perlelangan. Betul-betul dalam kondisi yang panik, yang tidak bisa kemana lagi. Karena kita tahu di saat kita terpuruk, satu pun orang yang peduli ke kita. Saudara kita sendiri yang seharusnya menolong kita, justru mereka menghina kita. Itu hal yang bagi seorang Umi Oriza 5 tahun yang lalu, dicaci, dimaki, dihina, bahkan dijauhkan, itu hal yang biasa. Singkat cerita, waktu beliau me-WA Umi, intinya beliau menyampaikan beliau akan harus menyelesaikan dengan skripsi beliau. Ujung-ujungnya beliau butuh uang. Saat itu dengan bahasa yang santun, Umi sampaikan ke beliau, maaf nak, Umi harus mencari uang untuk tebus rumah kita.
289 juta. Umi nggak tahu kemana mau mencari. Dan dia sangat paham. Artinya dari segi ekonomi, kami mungkin sanggup untuk membantu beliau menyelesaikan skripsi. Dan diambillah keputusan dan dia minta izin untuk mencari pekerjaan. Cuma ada bahasa itu bagi seorang ibu terasa berat untuk menerima. Beliau sampaikan, Umi, tolong Ivan. Ivan mau jadi sarjana. Dan saat itu Umi hanya dengan bahasa yang santun untuk menyenangkan hati anak. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita. Tapi tolong mohon doa, Umi bisa menebus rumah kita. Dan beliau minta izin Umi, izinkan Ivan untuk bisa bekerja. Umi tanya, pekerjaan apa nak yang harus Ivan kerjakan? Di Pekanbaru banyak Umi, pekerjaan yang harus Ivan lakukan. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau minta izin untuk mencari pekerjaan. Dan di saat itu teringat bagi Umi Bapak Ibu, beliau kirimkan sebuah foto. 3 hari setelah beliau minta izin dapat pekerjaan, alhamdulillah, maghrib beliau WA Umi. Umi, alhamdulillah, Ivan dapat pekerjaan. Dan Umi sampaikan, kerjaan apa nak? Dan dikirimkanlah sebuah foto Bapak Ibu. Ternyata beliau kirimkan foto, Umi masih ingat. Dengan senyuman sumringah, beliau memakai jaket Grab. Saat itu betul Bapak Ibu, Umi agak telat menjawab WA beliau. Karena Umi tidak mengira begitu pengorbanan seorang anak. WA kembali Umi. Umi malu ya punya anak tukang ojek. Dan langsung Umi balas Bapak Ibu. Tidak denganmu, kau tekan egomu, kau tekan malumu, kau bisa jadi tukang ojek. Jawaban Umi saat itu, hati-hati anak saat bekerja. Singkat cerita Bapak Ibu, berapa waktu beliau kembali me-WA Umi, menyampaikan bahwa dia mendapatkan pekerjaan lagi. Mengapa kerja lagi, nak? Sementara kapan waktu untuk menyusun skripsi? Dan dia sampaikan, nggak cukup, Mi. Bapak Ibu, setelah beliau tamat, waktu itu memang Umi selalu melarang beliau untuk kerja. Karena dia kerja 2, Bapak. Di malam hari, dia menjadi cleaning service di sebuah kafe untuk cuci gelas. Cuci semua yang harus dibersihkan. Di siang hari, beliau menjadi tukang ojek online. Begitulah pengorbanannya untuk menjadi sarjana. Itu korban karena kami adalah pemakai riba, Bapak Ibu. Perang dilancarkan Allah bertubi-tubi. Sementara kami tidak punya senjata untuk berperang dengan Allah. Perang belum selesai. Anak Umi yang nomor 2, beliau harusnya kuliah, Bapak Ibu. Tapi kami tidak sanggup menguliahkan 2 orang anak. Dan dengan santunnya, beliau menyampaikan ke Umi, Mi, biar Nia istirahat kuliah dulu. Selesaikan abang dulu, Mi.
sejuk di dalam hati seorang ibu. Begitu anak begitu paham dan mengerti dengan situasi orang tuanya. Namun Bapak Ibu, di setiap snap WA-nya, hampir setiap hari, dia memposting foto teman-temannya yang sudah memakai jaket alma mater. Dan di sana bahasa yang dia sampaikan, selamat teman-teman, kalian sudah memakai jaket alma mater. Walaupun titik sampai di sana, Umi tahu sambungannya Bapak Ibu. Seharusnya dia juga punya hak untuk pakai jaket alma mater. Lalu, faktanya Bapak Ibu, Umi datang ke kantor majelis guru. Ternyata itu adalah hari terakhir Umi untuk masuk ke kantor majelis guru Bapak Ibu. Karena Umi tidak mengira, benar-benar malu apa yang dibikin oleh anak Umi. Saat di depan wali kelas, menyampaikan, Umi, apakah Hani ada dikasih uang belanja? Bapak Ibu, memang kami setelah Umi berhenti dari ASN, kehidupan kami memang bergantung dengan suami. Suami Umi seorang guru. Jadi Hani memang kami tidak berikan uang jajan setiap hari. Kami dengan mama warung, setiap bulan apa yang diambil Hani kami bayar awal bulannya, pas setelah gajian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh wali kelasnya, Umi, besok tolong kasih Hani uang jajan. Ternyata Bapak Ibu, hampir setiap hari Hani minta-minta uang jajan ke teman-temannya. Hani tidak salah, dia juga ingin seperti teman-temannya yang lain bisa bayar uang jajannya. Yang salah adalah kami. Kami yang berperang dengan Allah dan Rasul. Tapi anak-anak jadi korban. Alhamdulillah, saat itu dari kami dalam keadaan panik, datanglah seorang teman yang dulu sama-sama bisnis dengan kami, datang ke rumah, menyampaikan, Umi, ini ada bisnis yang mungkin solusi untuk Umi. Makanya teman-teman, hari ini, malam ini, mungkin orang yang mengundang Anda, mungkin dulu Anda tidak pernah, ini rasa terpaksa, tapi suatu saat kita akan ucapkan terima kasih ke orang yang mengundang kita. Karena melalui wasilah dialah bisa menjadi hari ini seperti apa. Jangan pernah hilangkan jasa orang yang mengenalkan kepada kita bisnis ini. Umi dikenalkan oleh Bapak Muhan Hariri. Saat itu Umi masih negatif Bapak Ibu karena Umi menjalankan bisnis yang salah, mengambil kendaraan yang jadi akhirnya rumah Umi dilelang. Mobil terjual, ruko terjual itu karena tutup-tutup poin. Kesalahan dalam memilih kendaraan. Umi sedang trauma Bapak Ibu. Trauma dengan bisnis-bisnis seperti ini. Panik, Umi tidak bisa memikirkan apapun yang terbaik. Yang pikiran dalam inti Umi adalah bagaimana saya dapatkan uang 289 juta. Bukan jalankan bisnis. Bukan keluarkan uang lagi. Untuk makan saja kami tidak punya uang. Makan kami cuma punya dua genggam beras saja di rumah. Bagaimana kami mau bergabung dengan bisnis ini? Tidak mungkin Bapak Ibu. Alhamdulillah.
Berkat wasilah dari teman, Umi diajak untuk pertemuan di Kota Padang. Itulah pertama kali Umi hadir. Umi dan di sana Umi lihat ini adalah solusi untuk kehidupan hamba. Dan saat itu Umi berdoa dan menangis tetap dalam suatu saat testimoni yang dilakukan orang-orang di seminar. Betul-betul menangis. Ya Allah, apakah ini jawaban terhadap kehidupan hamba, ya Allah? Tolong ya Allah waktu itu. Dan benar-benar Bapak Ibu, Umi tidak bisa, Umi harus memutuskan untuk saya harus bergabung bagaimanapun caranya. Kembali Umi ambil keputusan untuk meminjam. Karena Umi lihat ini adalah solusi kehidupan. Ini jawaban terhadap doa-doa. Alhamdulillah Bapak Ibu setelah pulang dari seminar, tapi Bapak Ibu luar biasa yang hari ini datang malam ini di Zoom, itu Bapak Ibu tidak harus keluarkan uang, hanya ingin melihat, dan semua juga bisa dipaparkan, dan Bapak Ibu melihat bukti-buktinya. Saat Umi mengambil keputusan meminjam uang, Umi janji 1 bulan, tapi dengan sebuah keyakinan, Umi bisa bayar hanya dalam waktu 4 hari. Waktu itu produk kita belum sebanyak ini, Bapak Ibu, masih eco racing. Umi tidak paham mesin, Umi tidak ngerti piston. Yang dalam hati Umi hanya satu keyakinan, saya harus menyelesaikan rumah saya harus tebus rumah saya. Paham tak paham tentang produk, yang penting kehinaan, cacian, makian yang diberikan orang lain menjadikan mesin jet untuk Umi sukses. Umi harus segera buktikan, saya bukan yang Anda anggap. Alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun kami cuma bisa untuk setiap hari Umi prospek, Umi home sharing Bapak Ibu, itu bisa di 6 tempat 1 hari. Sampai dokter pun menyatakan pita suara Umi sudah pecah. Umi tidak peduli. Yang Umi peduli bagaimana anak-anak Umi tidak teraniaya dan tidak tersakiti. Panas, terik, sakit, kami hanya bisa pergi dengan motor. Hujan pun kami tempuh Bapak Ibu. Ternyata janji Allah benar. Manjada wajada. Dalam waktu 51 hari, Allah pantaskan Umi bisa mendapatkan 150 juta. Perang belum selesai Bapak Ibu. Orang tua Umi terancam masuk penjara. Sudah dibukti untuk beliau masuk penjara Bapak Ibu. Luar biasa. Kembali melalui wasilah perusahaan bisnis syariah ini, Allah memberikan peluang ke Umi untuk mengabdi ke orang tua. 49 hari setelah 51 hari mendapatkan mobilio pertama, Umi tembus kembali mobilio kedua dan motor pertama. Demi Allah Bapak Ibu, 178 juta. Melalui wasilah perusahaan ini, orang tua Umi selamat dari penjara Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama ini Umi dicaci, dimaki, teman yang ketawa ketiwi selama ini mereka menjauh. Itu hal biasa. Tapi Umi buktikan, hanya dalam waktu 10 bulan, Umi bisa lunas utang 581 juta. Terakhir, untuk membayar semua hutang-hutang dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, melalui mobilio ketiga, 105 juta. Umi bayar semua hinaan dengan membayar cash. Allah lapangkan dengan mobilio ketiga. Alhamdulillah Bapak Ibu,
Sisa 45 juta, Allah kembali melapangkan jalan. Karena Umi sudah mengazamkan dalam diri Umi, Umi harus keluar dari utang riba. Setelah lunas utang riba, satu persatu doa kita sepertinya dihijabah oleh Allah. Sepertinya harus semua dilapangkan Allah. Sisa 45 juta. Saat itu ternyata ada promo berangkat umroh untuk guru. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali perusahaan syariah ini mengantar kami berangkat umroh dengan keluarga. Luar biasa yang merasakan perubahan Bapak Ibu yang ada dalam Zoom meeting ini yang bertahan adalah orang-orang yang dipilih Allah. Orang-orang yang insya Allah juga mendapatkan kelapangan, kemudahan. Allah ke depan ini adalah janji Allah benar. Bagaimanapun kondisi kita hari ini, masih terlilit hutang riba, minimal benci kondisi kita. Karena kita tidak tahu betapa beratnya atau besarnya dosa yang kita terlilit hutang riba. Benci kondisi kita. Insya Allah Allah akan melapangkan jalan kita. Allah akan mendatangkan pertolongan-pertolongan dengan satu keyakinan. Alhamdulillah Bapak Ibu, hampir semua impian Umi diwujudkan oleh PTBS Bapak Ibu. Dan kemarin juga saat di panggung itu ada impian terbesar Umi yang selama ini tidak pernah terwujud. Di depan 1.200 orang. Umi tampil di panggung, mendapatkan penghargaan tertinggi. Itu luar biasa dahsyatnya rasa Umi kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu yang ada malam ini yang hadir, Umi yakin Allah punya rahasia untuk kita setelah ini, tinggal kitanya. Karena semua kami sudah membuktikan, sudah ribuan orang membuktikan. Tinggal kita memutuskan. Karena apa yang Umi lakukan hari ini, apa yang Umi dapatkan hari ini, Umi bisa bicara di depan malam ini karena keputusan Umi 4 tahun 5 tahun yang lalu. Begitupun dengan Bapak Ibu. Malam ini kehidupan Bapak Ibu akan dirubah dari keputusan hari ini. Karena 1.000 langkah tetap kita awali dengan 1 langkah, yaitu keputusan malam ini. Karena akan merubah kehidupan kita 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun ke depan. Kalau masalah tidak ada modal, semua orang-orang yang sukses di sini adalah orang yang betul-betul tidak punya modal. Yang jelas dia punya keinginan dan keyakinan untuk sukses. Mungkin testimoni singkat Umi, mohon maaf, terbawa emosi sebenarnya. Umi paling tidak suka sebenarnya cerita tentang testimoni, tapi ini adalah kekuatan Umi yakin untuk orang-orang yang malam ini butuh suatu keyakinan untuk dirinya. Ini mungkin jawaban dari Allah. Oke, mohon maaf kalau bukan bermaksud menyakiti, hanya Umi ingin memotivasi kita semua. Insya Allah apa yang Umi sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Mbak Ayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.